Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, perkenalkan nama saya Nabil Sharon. NIM saya Makir 69. Saya dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan aplikasi yang kelompok saya kembangkan dan kelompok 5, yaitu pengembangan aplikasi alarm pintar dengan soal dan teks langkah untuk mengurangi sleep pengertian. Oke, lanjut. Jadi di sini kami mengambil latar belakang, yaitu banyak orang sulit bangun meski alarm itu berbunyi. Jadi biasa tuh kalau misalnya alarm biasa itu meskipun dia berbunyi itu orang-orang tuh biasa matiin aja gitu, masih nggak efektif lah untuk membuat orang tersebut tuh bangun. Jadi kondisi tersebut disebut dengan sleep inertia. Nah itu. Jadi sleep inertia itu kondisi di mana seseorang tuh kewaspadaannya itu kurang akibat dari bangun tidur tadi, sehingga tuh alarm dia tuh kurang efektif gitu untuk mengatasi sleep inertia ini. Nah, sleep inertia itu kan sini disebabkan menghambat kewaspadaan setelah bangun. Jadi setelah bangun itu kan kita tuh kayak masih linglung, masih ngantuk, sehingga kewaspadaan kurang, akhirnya tidur lagi gitu. Nah, alarm biasa tuh terlalu dimatikan gitu. Buat tuh pengguna tuh kembali tidur setelah misalnya dia mendengar alarm, tapi karena dia masih mengalami kondisi sleep inertia ini, dia kembali tidur gitu. Nah, kemudian orang-orang juga terbiasa untuk menekan tombol tunda, ini maksudnya tunda ya. Nah, sehingga itu setelah alarmnya bunyi, tekan tombol tunda aja, tidur lagi gitu. Itu akan memperkuat rasa ngantuk gitu, karena kan dia tidur lagi gitu. Nah, kemudian ada suatu penelitian di mana jika kita baru bangun itu aliran darah dari jantung ke otak itu melambat, sehingga itu perlu adanya aktivitas fisik. Nah, itu biasa tuh orang-orang kan kalau sudah mengalami sleep inertia itu dia tuh malas gitu untuk gerak, jadi akhirnya nggak ada motivasi untuk gerak, sehingga aliran darah dari jantung ke otak itu tetap lambat, akhirnya dia tetap ngantuk gitu. Itu dapat sifon ini. Oke, lanjut. Nah, itu tadi masalah utamanya. Masalah utamanya itu fungsi kognitif yang lambat setelah bangun. Setelah itu bisa alarm terlalu mudah untuk dimatikan. Terus pengguna tetap rebahan setelah alarm berbunyi. Nah, jadi alarm tersebut itu tidak efektif gitu. Walaupun dia cuma bunyi, dia bangun tapi tetap rebahan, terus matikan lagi. Nah, terus pola tidur tidak teratur. Nah, jadi misalnya tuh kita seperti mahasiswa ini kan sering begadang, otomatis pola tidur itu terganggu. Akhirnya itu mempengaruhi ketika bangun pagi tadi, sleep inertia itu makin parah gitu. Kemudian aktivitas fisik yang rendah ketika bangun pagi, akhirnya itu darah tetap lambat ke otak, sehingga itu tetap ngantuk itu. Kesimpulannya adalah alarm itu memang membangunkan seseorang, tapi tidak mampu mengatasi sleep inertia yang tadi sudah kami bahas. Nah, oleh karena itu akhirnya kami memberikan suatu solusi, yaitu kami mengembangkan sebuah alarm pintar berbasis 2 tahap. Ini adalah 2 tahap saya baca. Yang pertama adalah pengerjaan soal untuk merangsang stimulasi kognitif. Ini nanti akan dibahas di videonya. Kemudian tahap kedua adalah aktivitas fisik melalui deteksi langkah. Nah, jadi kalau alarm biasa itu kan kalau bunyi tinggal dimatiin, gampang kali. Jadi ketika mengalami sleep inertia, orang tuh yang kewaspadaan yang kurang ketika bangun pagi, ngantuk, dia matiin lagi, itu sangat mudah. Nah, alarm pintar yang kami rancang ini, dia tuh kalau mau dimatiin itu ada 2 tahap guys. Yang pertama tuh dia harus mengerjakan soal dulu. Soal itu dirancang untuk agar stimulasi kognitifnya aktif. Jadi misalnya contoh soalnya itu soal matematika sederhana. Intinya tuh yang bikin supaya otak mereka tuh berfungsi gitu, supaya mereka tuh berpikir, akhirnya rasa ngantuk mulai hilang. Nah, setelah mereka berhasil mengerjakan soal, mereka tuh langsung masuk ke aktivitas fisik melalui deteksi langkah. Ini artinya adalah setelah mereka mengerjakan soal dan berhasil, mereka tuh harus berjalan beberapa meter gitu. Intinya ada aktivitas yang dilakukan, dan di sini di aplikasi ini kami memakai aktivitas fisiknya, itu berjalan beberapa langkah. Nah, setelah aplikasi mendeteksi bahwa user ini sudah jalan beberapa langkah, barulah alarm itu bisa dimatikan. Oke, kemudian metode pengembangan yang kami lakukan. Jadi kami di sini pertama menggunakan metode research and develop, yaitu kami mencari permasalahan-permasalahan kenapa tuh orang tuh kalau bangun pagi itu susah banget untuk tetap bangun gitu. Kenapa dia harus tidur lagi? Rupanya seperti tadi yang sudah kami cari dan kami mendapatkan kesimpulannya adalah karena sleep inertia yang kami bahas. Nah, untuk pengembangan aplikasinya kami menggunakan metode agile. Agile ini metodenya itu kayak step by step. Jadi satu fitur dilaksanakan di testing. Setelah fiturnya bagus, baru mereka melangkah ke fitur selanjutnya. Jadi mereka nggak akan melangkah ke fitur selanjutnya kalau fitur sebelumnya ini belum dilaksanakan.
Nah, kami memakai metode pengembangan seperti itu untuk aplikasi kami. Nah, ini setiap fitur aplikasi dibangun dalam sesi yang berbeda. Jadi tiap sesi itu misalnya sesi pertama, kami ingin selesaikan dulu fitur untuk mengaktifkan alarmnya dulu. Jadi di coding lah ceritanya, di program gimana caranya supaya alarm itu bisa nyetel waktu, kemudian di testing. Jam segini dia bunyi tak? Dia nak bunyi. Intinya fitur pertama selesai dulu, kemudian lanjut ke fitur kedua. Fitur kedua selesai, baru fitur ketiga. Jadi dia tuh step by step seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini arah tahap pengembangannya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa kami menggunakan metode agile, yaitu step by step. Nah, ini adalah step by stepnya. Yang pertama itu adalah sesi 1, yaitu modul alarm dan penjadwalan. Ini maksudnya adalah kita bikin fitur pertama dulu, yaitu gimana sih caranya biar user itu bisa nyetel waktunya dan bunyi di waktu yang kita sudah setel. Kami lakukan dulu jadi yang pertama kami lakukan itu adalah seperti ini. Jadi kami coding dulu, kami lakukan, kemudian kami coba testing. Kita coba testing, misalnya kita setel waktunya itu di jam 9. Kalau jam 9 dia belum bunyi, berarti fitur kita itu masih belum berhasil. Dilakukan lagi pengembangan, perbaikan. Nah, sampai setelah sesi 1 selesai, baru kita bisa lanjut ke sesi 2, yaitu fitur suara acak dan sistem penilaian. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penilaian ini kan terdiri dari 2 tahap untuk bisa dimatikan. Nah, jadi tahap pertama itu mengerjakan soal tadi. Nah, situ kami masuk untuk mengerjakan fitur soal tersebut. Ini sedikit informasi juga bahwa soal ini kami buat tiap bunyi itu dia acak. Jadi kan biasa tuh misalnya seandainya soal yang sama terus diberikan ketika alarm berbunyi, itu bisa aja tuh pengguna tuh kayak merasa kayak aku kan udah hafal soalnya, jadi pas dia baru bangun karena dia udah hafal, dia otomatis tekan tombol yang sama gitu atau jawaban yang sama. Sehingga kami di sini juga merancang gimana tuh supaya soalnya itu tiap alarm berbunyi dia tuh soalnya acak, kemudian alarm berikutnya bunyi dia tuh acak terus, sehingga tuh user itu tidak bisa mengandalkan ingatannya gitu, hafalannya untuk soal tersebut. Jadi soalnya terus berubah supaya user itu tidak berpikir, sehingga akhirnya dia tuh tidak ngantuk lagi. Nah, di sesi inilah kami mengembangkannya. Cara testingnya itu kami coba yang pertama tuh kami memastikan bahwa soal itu teracak setiap kali alarm berbunyi di alarm berikutnya, dan kami coba testing juga salah satunya jawabannya benar, ya benar munculnya gitu. Nah, sesi ketiga yaitu deteksi langkah. Jadi deteksi langkah ini kami kembangkan dengan memanfaatkan sensor akselerometer. Akselerometer itu ada di smartphone, di handphone terbaru. Semua telepon tuh zaman sekarang udah punya. Ini tuh boleh pakai di Google Maps dan segala macam. Intinya tuh kami mengembangkan tahap sesi ketiga itu setelah kerjakan soal kan ada disuruh user jalan beberapa langkah. Nah, itu kami kembangkan di situ. Cara testingnya ya misalnya user jalan beberapa langkah, kemudian muncul tombol kematikannya alarmnya, itu berarti berhasil. Nah, kemudian sesi keempat atau sesi terakhir itu kami testing lagi dari awal gitu. Jadi setelah sesi 1, 2, 3 selesai, keempatnya di testing secara manual gitu dari awal sampai akhir. Kalau berhasil, barulah aplikasinya itu bisa dipublikasikan. Oke, ini ada alurnya tadi, alur kerjanya. Jadi yang pertama start, user kemudian memilih jam alarm, jadi user setting, misalnya dia mau jam 6 pagi nih. Nah, kemudian setelah di set, aplikasi kan menyimpan waktu yang di setting gitu. Dia mau jam 6, oke kita simpan. Nah, kemudian ketika sudah jam 6 pagi, alarm berbunyi. Nah, ini kan user bangun nih. Alarm berbunyi sudah jam 6, mau dimatiin. Nggak bisa karena dia harus mengerjakan soal dulu, soal prinsip tadi. Soal ini seperti yang tadi dijelaskan, dia itu beracak-acak. Misalnya hari ini soalnya matematika. Nah, besok bukan soal matematika lagi. Itu kalau kayak gitu kan artinya user kan bisa hafal. Kemarin kan utama 2, hari ini utama 2 lagi. Nah, tetap ngantuk. Jadi kita tetap berpikir, misalnya besok ada soalnya beda lagi. Hari ini pembagian, besok pembelahan, kayak gitu terus. Jadi diacak terus. Nah, kemudian di sini user kan kerjakan soal ini. Nah, dicek jawabannya apakah benar. Kalau benar ya lanjutkan tugas langkah tadi. Kalau tidak kembali ke soal tadi. Nah, lanjutkan tugas berjalan. Jadi setelah user mengerjakan soal, dia tuh disuruh lagi berjalan beberapa meter gitu. Nah, jadi setelah itu user bangun, otomatis kan dia harus bangun, kemudian dia jalan terus. Nah, setelah di sistem mendeteksi dia sudah jalan beberapa meter atau jaraknya sudah terpenuhi, barulah kemudian sistem mengaktifkan tombol untuk mematikan alarmnya. Akhirnya user pun mematikan alarmnya dan sistem pun selesai. Oke, jadi kesimpulannya adalah permasalahan yang kita ambil adalah sedikit inertia, yaitu
user ketika bangun pagi itu masih dalam keadaan ngantuk, kewaspadaan kurang, sehingga ketika alarm berbunyi, alarm biasa itu gampang kali dimatikan. Bisa dimatikan atau ada fitur tunda juga gitu. Nah, makanya karena itu kami mengembangkan aplikasi alarm pintar ini, sehingga tidak hanya untuk membangunkan user, tapi mencegah supaya user itu ngantuk dan tidur lagi gitu. Sehingga ini otomatis akan membantu kebiasaan bangun pagi yang stabil. Oke, sekian, terima kasih. Nama saya Penerjun Sharon. Mohon maaf ya ada salah kata. Sekian, terima kasih.